A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Duki ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina kafaru ma li hadzal rasuli ing pengendikan ma li hadzal rasuli ma utawi apa iku lihadar rasuli kedue ikilah nabi kang den utus yakulu hale dahar sapa rasul at-ta'ama ing panganan wayamshi lan melaku sapa rasul fil aswaki ing dalem pira-pira pasar laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Laula unzila mbok yo den turunake ai halla unzila tegese mbok yo den turunake alaihi ing atase rasul sapa malakun malaikat fayakuna sehingga sebabe ono sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim rasul ma'ahu sertane malak iku nadhiron kang meden-medeni ayu saddikuhu tegese benerake sapa malak ing rasul au yulqa ilaihi kanzun au takunu ya Allah ya Rabbi ya Karim au yulqa ilaihi kanzun au takuna apa takunu dalam Quran ini harakatnya iki ya Allah ya Rabbi ya Karim tang riki surat Al-Furqan ayat 8 au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannati ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Surat Al-Furqan ayat 8. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ngriki dilanjutaken au yulqa utawa den tibaake dijatuhkan ilaihi maring Kanjeng Nabi ta Rasul apa kanzun sak gedonge emas ya Allah ya Rabbi ya Karim minas sama'i saking langit sing sifate yungfikuhu kang ngetokake nafkah sapa Rasul sapa Kanjeng Nabi ing kanzun walayah julan ora butuh sapa Rasul utawa Kanjeng Nabi ilal masyi maring lumaku fil aswaki ing dalem pira-pira pasar litalabil ma'asyi krana arae nuprih ing penguripan atau pangupa jiwa biasane maknane au takunu utawa ana iku lahu kedue Kanjeng Nabi apa jannatun ya Allah ya Rabbi ya Karim kebun ai bustanun tegese kebun ya aku kang dahar sapa Rasul minha saking jannah ai min simariha tegese saking pira-pira buahe jannah fayak tafi mongko ngalap cukup sapa Rasul utawa Kanjeng Nabi biha kelawan jannah
Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fi qiraatin naqulu bin nuni. Wa fi qiraatin lan ing dalem qiraah suwiji naqulu utawi dawuh naqulu. Nggih bin nuni kelawan nganggo nun ainah nu tegese kita. Fayaku nulahu maziyatun alaina biha. Fayakunu mongko ono iku lahu kedue Kanjeng Nabi. Apa maziyatun ya Allah ya Rabbi ya Karim keistimewaan, kelebihan, keistimewaan alaina ing atase kita biha kelawan jannah. Wa qala lan ngucap sapa adzalimuna wong kang padha nganiaya. Ayil kafiruna tegese wong kang padha kafir ngucap lil mukminina maring wong kang padha iman. Yang tattabi'una illa rajulan mashura ing pengucap yang tattabi'una illa rajulan mashura. Yang tattabi'una ora anut sapa sira kabeh ai ma tattabi'una tegese ora anut sapa sira kabeh. Ora anut illa rajulan angin ing wong lanang mashuran kang den sihir sapa rajul. Ai mahduan tegese kang den bujuk maghluban kang den kalahake apa ala aklihi ing atase dawe ing atase akale rajul. Qala ta'ala qala dawu sapa Allah ta'ala halitun mahlur sapa Allah undur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Niki jawaban daripada beberapa pernyataan ejekannya orang-orang kafir. Dijawab oleh Allah yang pertama, dijawab dengan jawaban undur. Undur ningalono sapa sira Muhammad. Kaifa darabu? Kaifa halikaya apa? Kaifa halikaya apa darabu padha mukul. Mukul niku tegese membuat gawe. Darabu tegese padha mukul ta padha gawe sapa kufar alladzina kafaru. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mutadzalimun sami mawon laka maring sira al amsala ing pira-pira al-amsala ing pira-pira tepo tulodo membuat perumpamaan-perumpamaan untuk kamu. Rupane napa bil mashuri kelawan status mashur utawa wong kang den sihir wal muhtajilan wong kang butuh ilama maring barang yung fiku kang nafaqohake sapa Kanjeng Nabi ing ma wa ila malakin lan maring malaikat yakumu kang jumeneng sapa malak ma'ahu sertane Kanjeng Nabi bil amri kelawan perkara risalah sehingga fadallu mongko padha sasar sapa sinten al kafirun utawa al-zalimun bidzalika kelawan mengkono-mengkono dzarbil amsal sasar anil huda saking pituduh fala yastati'una sabila mongko ora padha kuwasa sapa Allah ya Rabbi ya Karim mongko ora padha kuwasa sapa kafirin utawa zalimin sabilan apane sabilan dalani ai tarikon tegese dalani ilaihi maring huda pun sak menten mawon. Niki masih melanjutkan yang kemarin niki pun bolak-balik kula aturaken bahwa cara skemane surat Al-Furqan ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa ayat yang pertama dan ayat kedua itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang tauhid. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala niku menjelaskan tentang jawaban dan penolakan terhadap para abadatil ausan atau para penyembah berhala. Kemudian di ayat yang kemarin sudah banyak kita bahas, mulai dari ayat 4 sampai ayat 6 kemarin nggih, niku membahas daripada orang-orang yang mencoba mengingkari terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi seraya
mereka mencela terhadap Kanjeng Nabi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kenabian. Kalau kemarin itu sudah disebutkan dua nopo lek bahasane Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh itu bahasane syubhat. Syubhat niku pun biasanya kalau aturaken bahwa syubhat itu sebuah propaganda. Ngoten nggih, sebuah propaganda untuk membuat orang-orang itu ragu terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi. Bahasanya ngoten nggih, syubhat itu murad gampangane ngomong propaganda. Lah, kemarin sudah disebutkan di ayat yang nomor 4 sampai ayat nomor 6 itu dua propaganda. Bahwa propaganda yang pertama, syubhat yang pertama adalah seperti yang didawuhkan dan sudah dibahas yang pada yang kemarin. Yang pertama yaitu syubhat bahwa mereka itu menuduhkan terhadap Al-Quran itu merupakan buatannya Kanjeng Nabi yang dibantu dengan beberapa laki-laki yang ahli kitab Taurat, yaitu kemarin namanya Yasar Jabr. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Yasar Jabr dan juga Adas. Itu syubhat atau propaganda yang pertama. Propaganda yang kedua, mereka mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu waqalu asatirul awwalin iktadabaha. Bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah asatirul awwalin, kebohongannya orang-orang terdahulu yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar dituliskan. Mereka menuduh kejam bahwa Muhammad itu jelas Quran itu merupakan kebohongan orang terdahulu yang senantiasa terus dibacakan kepada Muhammad agar Muhammad itu hafal. Yes, itu propaganda yang nomor 2. Yang nomor 3 ini sekarang, walaupun bolak-balik matur, orang itu pokoknya lek wis kadung gak demen itu akan serampangan untuk menuduhkan segala hal kepada orang yang kebetulan tanda kutipnya tidak dia sukai. Paham ya? Wong lek gak seneng lak serampangan to, Pak. Ngarani ku gak atik kira-kira. Wis kabeh dituduhno. Kanjeng Nabi wis diarani sembarang, sing maskur, sing majnun, sing sembarang. Lah ini yang dibahas di ayat ini yang nomor 3 ini, yang nomor propaganda yang nomor 3 ini dibahas di ayat yang nomor 7 berupa ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kita murati teng ayatnya wa qalu, mereka orang-orang kafir berkata, ma li hadzal rasuli, apa keadaannya seorang rasul ini Muhammad yang diakui, yang dikatakan sebagai rasul ini? Ya'kulut ta'ama, dia makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, dia juga berjalan di pasar-pasar. Apa enek gampangane ngomong rasul kok modele koyo ngono. Katanya seorang rasul, tapi kok yo mangan koyo dene awak dhewe mangan dan juga yamshi fil aswaq atau berjalan di dalam keadaan mencari uang di pasar. Mereka berkata ini merupakan sebuah hal yang nggak pantas versi mereka orang-orang kafir, sehingga mereka melanjutkan propagandanya bahasane ngoten, laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Laula ay halla unzila ilaihi malakun, hendaknya diturunkan bersamaan dengan Muhammad seorang malaikat sehingga malaikat tersebut menjadi orang yang membersamai Kanjeng Nabi Muhammad agar Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang menakut-nakuti. Ini harapan daripada mereka. Bahasanya bukan harapan lagi, ini merupakan sebuah tuduhan keji atau propaganda. Yang pada intinya di ayat yang nomor 7 ini propagandanya adalah mereka mengatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim menuduhkan bahwa Kanjeng Nabi ku
kok modele ngono toh, mangan seperti awak dhewe dan yamshi fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Pertama seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa mereka itu menuduhkan kepada Kanjeng Nabi itu beberapa sifat, yang dalam hal ini ada 6 sifat yang disebutkan. 6 sifat yang tidak pantas yang mereka sandarkan kepada Kanjeng Nabi. Sifat yang pertama yaitu yakulut ta'am. Ma li hadzal rasul yakulut ta'am. Tulis atasnya yakulut ta'am 1. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan hal yang tidak pantas bagi seorang nabi. Asli ya lucu, Pak. Tuduhan-tuduhan kayak ngene iki, tuduhan-tuduhan yang tidak berarti. Semenjak kapan ada seorang rasul, ada seorang nabi yang tidak makan? Semenjak kapan? Enggak ada ceritanya, mulai dari sebelumnya Kanjeng Nabi, mulai dari Nabi Adam. Iku ra enek ceritane nabi sing ora mangan, iku ra enek. Kabeh iku mangan. Mulakno lek bahasane teng kitab tauhid awak dhewe, sifat jaiznya para nabi yaitu al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naksi darajatihim. Eling apa raja? Rungokne. Napa? Sifat jaiz bagi para nabi niku napa? Al-a'radul basyariyah, yaitu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh pada umumnya manusia. Allati la tuaddi ila nuksoni darajatihim, yang tidak membuat kurangnya, yang tidak mengurangi derajat martabat tingginya beliau-beliau. Sehingga boleh jenenge nabi ya Pak, ya mangan, ya ngombe, ya loro, nggih, ya rabi. Iku jenenge al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Maka pada hakikatnya sih kemang loh. Pokoknya bahasa kasar ngomong, wong es kadung bewenci iku akan serampangan di dalam menuduhkan, di dalam mengolokkan. Serampangan sakarepe dhewe. Itu yang pertama, sudah dijawab. Yang nomor 2 yaitu wayamshi fil aswaq. Dan mereka itu yamshi fil aswaq, menuduhkan kepada Kanjeng Nabi bahwa itu merupakan hal yang tidak pantas. Apa Muhammad itu jadi rasul tapi dia kok berjalan di pasar untuk mencari uang, untuk mencari talabil ma'ash, untuk mencari uang untuk kehidupan. Nah, ini pun juga merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya juga sama, merupakan cara bahasanya bantahan atau tuduhan itu terlalu serampangan ngono loh. Apa cacatnya seorang nabi itu bekerja ke pasar itu, apa cacatnya? Kan diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki riwayat bahwa memang yamshi fil aswaq, berjalan di pasar bolak-balik. Terus ngeten bahwa Kanjeng Nabi itu semenjak kecil, di sela-sela juga Kanjeng Nabi itu disuruh mengembala kambing, Kanjeng Nabi juga menjadi seorang pedagang. Apa? Kanjeng Nabi ya jadi tukang dagang. Itu di umurnya yang masih belasan. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sudah mencapai umur 20-an juga sama. Kanjeng Nabi niku berangkat menuju Syam kalau tidak salah, itu untuk menjualkan barang-barang dagangannya Sayyidah Khadijah yang pada waktu itu masih belum menjadi istri beliau. Berarti memang Kanjeng Nabi itu adalah seorang pedagang. Bukan miliknya sendiri, miliknya orang lain. Yamshi fil aswaq. Kanjeng Nabi itu memang yamshi fil aswaq. Cuma ini sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah hal yang mengurangi martabat beliau.
Ngono mangkan bahasane al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nuqsani darajatihim. Bahkan lucu dianggap sangat aneh. Kanjeng Nabi niku teng hadise ngendikaaken bahwa Nabi Daud itu adalah salah seorang nabi yang memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Tak kandhani bahwa sing jenenge kerja itu bukanlah sebuah hal yang membuat derajatnya para nabi itu menjadi turun. Ada satu kitab yang khusus menjelaskan pekerjaannya para nabi pada zaman dahulu. Namanya kitab karyanya Al-Imam Asy-Syaibani kalau nggak salah. Nama kitabnya yaitu Kasbul Anbiya. Napa kitabnya? Kasbul Anbiya. Cara murati Kasbul Anbiya niku pekerjaannya para nabi. Lho nggih. Dados lek bahasane niku dan tidaklah satupun dari para nabi itu kecuali semuanya pasti memiliki dua profesi. Profesi yang pertama adalah menjadi pengembala kambing. Kabeh nabi iku pasti menjadi pengembala kambing. Kenapa kok menjadi pengembala kambing? Dawuhnya para ulama, karena di dalam mengembala kambing itu merupakan sebuah training. Training itu latihan untuk mensiasati, untuk ngemong para manusia, orang-orang yang bermacam-macam wataknya. Seperti halnya bermacam-macamnya wataknya kambing. Jadi latihan training. Cara bahasane teng kitab niku siyasatun nas asyaddu min siyasatil bahaim. Mengatur para manusia itu lebih sulit daripada mengatur hewan-hewan. Lek ngatur wedhus ngono Pak ya. Gampang. Wedhus kalau kita lihat sing penting yang ngarep iku mengarahnya kemana, seluruh golongan wedhus iku melok kabeh. Gampang manut. Ya. Tapi nek menungso angel. Siyasatun nas asyaddu min siyasatil bahaim. Mengatur para manusia ini lebih sulit daripada mengatur hewan-hewan. Kita lanjutkan lagi. Yang nomor 2, setiap para nabi itu pasti memiliki profesinya masing-masing. Para nabi niku ngadani profesi masing-masing. Tengah iki ngendikaaken Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawahkan di dalam salah satu kitab yang bernama Kasbul Anbiya, banyak sekali tengeriku keterangan-keterangannya. Kita sebutkan pekerjaan-pekerjaan para nabi ya. Pertama, pekerjaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, mulai dari beliau sebelum menjadi nabi, itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menjadi pengembala kambing. Karena itu merupakan untuk training, mengatur para manusia itu butuh training, butuh latihan dengan cara napa? Nang wedhus. Trainingnya itu nang wedhus. Itu yang pertama. Yang nomor 2 yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus menjadi seorang nabi dan juga rasul dalam keadaan beliau adalah juga sama berprofesi sebagai ra'i ghanamin atau merupakan seorang pengembala kambing. Mulana di dalam ayatnya Allah Ta'ala dawuh wa matil kabiyaminika ya Musa qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Tatkala Nabi Musa itu ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab, ya Allah, itu adalah tongkatku yang mana aku gunakan untuk sebagai tekan itu sebagai napa jenenge pegangan ya, penopang pegangan, dan juga aku gunakan sebagai ahusyu biha ala ghanami.
Aku gunakan untuk menggiring domba-dombaku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan aku memiliki hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan yang lain menggunakan tongkatku ini. Ini dalil bahwa Nabi Musa itu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Wa ahusyu biha ala ghanami. Yai loh Pak. Yai itu ya akeh loh. Sebelum beliau menjadi yai besar itu menjadi pengembala kambing. Mbah Yaida niku sawering beliau dawuh bahwa ketika beliau kecil niku mencoba bahasa nih kan, mencoba untuk meniru para nabi, yaiku ngingoni wedhus. Ya latihan. Cuma bedane lek zaman biyen ngono, lek ndek wedhus ngono kenek ya di apa bahasa digembalai kan gampangane ngomong di giring menuju tanah lapang maron ben mangan. Lek saiki gak iso, Pak. Lek saiki modele diaritno. Iya toh? Diaritno, dijogokno. Bahkan Kanjeng Nabi niku sampai semerap. Rumput yang disukai oleh para kambing itu gimana, modelnya bagaimana, Kanjeng Nabi sampai semerap. Mari Nabi Musa, ada juga Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu sama, juga profesinya adalah seorang pengembala kambing. Juga banyak para nabi yang berprofesi sebagai pedagang. Berprofesi sebagai pedagang. Yang pertama, juga sama. Nabi Musa itu juga sama, berprofesi sebagai pedagang. Di sela-sela beliau niku mengembala kambingnya, Nabi Musa niku menjadi pengembala kambing, juga menjadi napa? Pedagang. Rupane napa? Jadi ceritane Nabi Musa niku sering untuk mencatat kitab Taurat, kemudian tulisannya beliau kitab Taurat itu dijual. Zaman biyen kan gak enek mesin cetak toh Pak. Sehingga ditulis sendiri. Ditulis piyambak kali Nabi Musa kitab Taurat, kemudian dijual oleh Nabi Musa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Kanjeng Nabi Muhammad setelah beliau itu berprofesi sebagai tukang pengembala kambing, Kanjeng Nabi itu sudah semenjak kecil, umur 12, itu sudah membersamai pamannya berdagang menuju Syam. Yang mana ketika membersamai paman-pamannya berdagang menuju Syam, sampai-sampai di tengah-tengah perjalanan menuju Syam, Kanjeng Nabi dan juga pamannya yang bernama Abu Thalib bertemu seorang pendeta yang bernama Buhairah. Yang mana Buhairah inilah yang sudah memperingatkan terhadap pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib ini, Abu Thalib, keponakanmu ini adalah sosok yang istimewa, tolong dijaga. Ini perjalanan perdagangan pertamanya Kanjeng Nabi dimulai semenjak umur pinten? 12. Maranganten di umurnya Kanjeng Nabi untuk rihlah perdagangan Kanjeng Nabi yang nomor 2 menuju negara Syam, yaitu yang nomor 2 ketika memperdagangkan harta-harta dagangannya Sayyidah Khadijah yang dibersamai oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan bahkan masih banyak kok tak sebutkan biar kita itu tahu bahwa memang para nabiku kabeh kerja, Pak. Kabeh iku kerja. Tengeriki dingendikaken yang pertama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini tengeriki disebutkan kana Zakaria, dawuhnya Kanjeng Nabi, kana Zakaria najjarun. Nabi Zakaria itu adalah seorang najjar. Najjar itu lek cara saiki ngono tukang kayu. Apa bahasa Indonesia tukang kayu kok? Mebel. Ya. Mebel. Tukang kayu wis. Nabi Zakaria itu profesinya adalah tukang kayu. Kemudian dilanjutkan Nabi Adam. Ngriki dingendikaken didhawuhkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi Adam niku salah satu juga profesinya adalah al-hiyakah. Al-hiyakah itu menenun. Jadi orang yang pertama kali mengajarkan menenun di dunia ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam iso menenun.
Kemudian lanjut, Adam, Nuh. Nabi Nuh niku profesinya juga sama, tukang kayu. Buktinya nopo? Nabi Nuh adalah sosok nabi yang membuat perahu. Sing gawe perahu guys Pak, lek duduk tukang kayu mebel, Pak. Iya toh? Cara teng ayate anjing teng riku dingendikaken wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka. Memang Nabi Nuh itu membuat napa? Perahu. Berarti Nabi Nuh itu salah satu profesinya adalah tukang kayu. Dilanjutkan lagi Nabi Idris. Nabi Idris diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syaibani di dalam kitab Kasbul Anbiya. Nabi Idris itu profesinya kana ya'malu bil khiyatah, menjadi tukang penjahit. Nabi Idris niku jadi tukang penjahit. Ibrahim dan juga Nabi Lut niku teng mriki akan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut An Ibni Abbas annahuma ishtaghala bizira'ah. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut itu profesinya menjadi petani. Apa? Menjadi petani. Bahkan juga Nabi Ibrahim itu profesinya adalah menjadi kuli bangunan. Terbukti napa sing bangun Ka'bah niku sinten? Nabi Ibrahim. Yang ayatnya dingendikaken bersamaan dengan putranya Nabi Ismail, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iki dingendikaken tatkala Nabi Ibrahim itu mengangkat pondasi-pondasi dari Baitullah bersamaan dengan Nabi Ismail, keduanya berdoa dan berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar dan juga Zat yang Maha mengetahui. Loh. Jadi sing dadi kuli-kuli bangunan ini ojo Pak, ojo bahasane napa? Minder atau berkecil hati. Nah, tukang kuli bangunan ini ngewarisi Nabi Ibrahim. Sing penting niatono sing apik. Ojo mek diniat golek duit. Wong kuli lek niate mek golek duit tok alamat garapane ora apik. Tapi kalau seseorang itu bekerja murni karena itu hobi, ancen hobiku iki dadi kuli umpama. Iku iso nggawe di dalam pekerjaannya itu pasti akan bagus. Wis ya, tadi yang nomor 2 niku napa? Nabi Ibrahim punya profesi sebagai kuli bangunan. Dilanjutkan lagi ada yang namanya Nabi Sulaiman. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sa'alibi bahwa Nabi Sulaiman itu merupakan anna awwalaman amila fi sina'ati sabun, Nabi Sulaiman. Yang membuat sabun yang pertama kali adalah Nabi Sulaiman. Masih banyak Nabi Daud. Nabi Daud ini bahkan faqad kana haddadan. Nabi Daud ini merupakan tukang besi. Tukang besi. Nah, iki dingin-dingin tentang ayatnya walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Ani amal sabighatin wa qadir fis sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Ning lho wa alanna lahul hadid. Nabi Daud niku merupakan tukang pandai besi. Langsung teng Qur'ane dingendikaken ngoten. Maka yang pertama kali membuat niki napa iki jenenge baju perang itu adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud secara khusus disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten mengenai Nabi Daud. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Ngiling-ngilingan. Dawuhe Kanjeng Nabi, tidaklah seorang manusia itu makan makanan yang paling bagus kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Wong iku panganan sing paling apik, panganan sing paling enak untuk dimakan, dikonsumsi dirinya sendiri adalah makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri.
Dan secara khusus Kanjeng Nabi Daud, dan sesungguhnya Nabi Daud itu memakan makanan dari jerih payahnya sendiri. Para ulama dawuh, nopo kok Kanjeng Nabi ku sing disebut kok Nabi Daud tok. Padahal seluruh para nabi ku lho yo nyambut gawe kabeh. Tapi kok sing disebutna iku cuman Nabi Daud. Dawuhnya para ulama, krono Nabi Daud itu sosok yang paling istimewa. Istimewanya itu dari segi Nabi Daud itu duduk wong biasa loh Pak. Para nabi kan ada dua macam. Ada nabi yang napa namine biasa-biasa saja. Ada nabi yang sekaligus merangkap menjadi seorang raja. Nah, cara bahasane wong ya dadi nabi, ya dadi raja. Jadi Nabi Daud iki ya Kanjeng, ya dadi nabi, ya dadi raja. Tapi walaupun status beliau sudah nabi plus raja, mboten purun Nabi Daud mangan dari kerajaan, mboten purun. Maunya makannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Kalau lanjutakan malih, tas kuat ah. Ini aku sang pengen bukti bahwa memang para nabi pada zaman dahulu itu sangat berprofesi. Kerja Pak, kerja tenanan. Dilanjutkan malih teng mriki setelah Nabi Daud, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini berprofesi sebagai dokter. Nah, Nabi Isa berprofesi sebagai dokter. Cara teng ayat ini kan yubriul akmaha wal abroso. Nabi Isa niku punya ilmu kedokteran, bisa menyembuhkan orang menjadi tersembuhkan dari penyakit belang dan juga semisalnya. Tengeriki dingendikaaken ngoten. Dan masih banyak lagi para nabi-nabi yang juga memiliki profesi sebagai raja, seperti halnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu profesinya jadi rojo. Nabi Yusuf, jadi 3 nabi yang profesinya menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, menjadi raja itu 3, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan juga Nabi Yusuf. Niku pekerjaane para nabi. Mulakno Pak ora usah minder, jangan berkecil hati dengan kamu bekerja. Kalau pun nate matur singan pas pembahasan nopo niko, Kanjeng Nabi itu pernah mencium tangannya seseorang pemuda atau seseorang yang setelah bekerja tangannya dalam keadaan penuh dengan luka. Kanjeng Nabi menciumnya, seraya Kanjeng Nabi berkata, ini merupakan tangan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga para nabinya. Ya. Mulane iki maris bolak-balik dibahas. Terakhir kalau badhe matur napa sing sering didhawuhaken kalian sing nate dibahas teng kitab Nasihatud Diniyah, Kanjeng Nabi niku dawuh, man asbaha kalan min amalihi amsa maghfuran min dzambihi, kurang lebih dawuhnya ngoten. Barang siapa yang di siang harinya dia itu penuh dengan kecapean karena pekerjaannya, niscaya dia masuk malam dalam keadaan diampuni dosanya. Mulai dari kuli bangunan, kurir, semua orang yang bekerja mencari uang untuk dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, niku dia bermalam atas kecapeannya, balasannya adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi sedanten Pak, wong sing kerja-kerja niku capek ya capek, tapi capekmu iku nggawa pengapurane pangeran. Ngoten lho. Nggawa pengapurane pangeran. Jadi jangan sampai kamu bosan dengan pekerjaan yang sedang kamu geluti. Kamu bekerja di Indonesia sendiri, di sini pekerjaannya jadi kurir, pekerjaannya jadi restoran, pekerjaannya jadi apa? Kamu bekerja di luar negeri, ya, menjadi TKW gitu semisal. Apapun pekerjaanmu itu merupakan sebuah hal yang mulia, dan dengan pekerjaanmu itu ketika kamu niati bagus,
itulah yang menjadi penggugur dosa-dosamu. Pun ini ngatakan, jadi wayamshi fil aswaq. Kanjeng Nabi itu memang ini yang menjadi cara bahasanya menjadi bahan olok-olokannya mereka. Yamshi fil aswaq. Apa Muhammad itu melaku nang napa? Aswaq atau pasar. Dianggap sebuah hal yang hina, padahal itu bukanlah sebuah hal yang hina. Mulai dari zaman dahulu itu enggak ada nabi yang tidak bekerja, itu enggak ada. Jadi bukan sebuah hal yang hina, ngoten lho. Kita lanjutkan lagi. Sehingga anggapannya mereka niku ngeten. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Hendaknya diturunkan bersamaan dengan Muhammad, diturunkan kepada Muhammad seorang malaikat, ya, diturunkan kepada Muhammad malaikat yang membersamai terhadap Muhammad agar Muhammad itu menjadi seorang yang menakut-nakuti, artinya fayyusaddiquhu, yang malaikat tersebut bisa membenarkan terhadap Muhammad. Paham aja. Jadi harapannya wong kafir ku akeh-akehan nuntut, terus bolak-balik sering didakwakan kan nggih. Pokoknya orang kafir itu banyak menuntut, dan ketika tuntutan mereka itu dipenuhi, mereka tetap enggak iman. Ngoten lho, alasan tok ngedabus tok. Mulane kalau niki dalam hal ini yang cocok niku kali dawuh Gus Bahan. Gus Bahan nate dawuh bahwa orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu harusnya bersekutu dengan malaikat agar malaikat tersebut menjadi bodyguard, cara bahasa kasar ngomong kan ngoten, menjadi bodyguardnya Kanjeng Nabi. Mulai ana wong gak iman langsung karepane kan kayak ngono to, Pak. Nah, tapi justru ini dijawab oleh Gus Ba. Itulah bukti bahwa Kanjeng Nabi itu memang sifatnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya apa? Artinya nopo? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan tentang agama Islam ini. Gak ono ceritanya orang masuk Islam itu dengan paksaan, itu gak ada. Karena nopo? Andaikan agama Islam ini merupakan agama yang dipaksakan, gak repot-repot, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad langsung bersekutu dengan malaikat Israel, ngono lho, Kak nglangel, Ayo, sing ora iman langsung cabut malaikat Israel, ya mari. Tapi nyatanya napa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dunia ini. Intinya ini adalah sebuah hal yang keluar dari mulutnya para pembenci. Ya padha lah, Pak. Aja para nabi, kiai-kiai zaman sak mangke lho, ya dihina habis-habisan sama orang-orang awam. Ana kiai melarat, jarene apa kiai kok melarat, ora kerja wae, kiai ora gelem kerja. Dilokne ngono. Golek yai ngurusi bisnis, terus maron akhirnya soge numpak Alphard, jarene kiai kok numpak Alphard, paling hasil sowanan teko santri-santri ini. Kan kayak ngono tuh, Pak. Ini mulai zaman dahulu sudah ada, mulai dari zamannya Kanjeng Nabi. Wong-wong ngilokno model kayak ini akeh pisan. Sama yang terjadi pada zaman sekarang. Ono yai nggae sarung BHS, regane berjuta-juta. Dilokno jarene hasil sowanan, wis akeh lah. Kayak ngono-ngono kuwi akeh. Terus lanjutaken malih, ya Allah ya Rabbi ya Karim, laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, au yulqa ilahi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kul minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masqura. Pun niki kersane menjing mawon nggih. Ilauna wallahu alam bissawab.